Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Fitri Aini Latif, SPD. Baik, kali ini kita akan mempelajari materi teks eksposisi. Teks eksposisi adalah materi kedua setelah LHO. Pertama-tama, mari kita lihat dahulu apa saja yang akan kita pelajari pada materi teks eksposisi. Jadi sini ada peta konsep. Jadi pengembangan pendapat dalam eksposisi. Ada 4 hal yang akan kita pelajari, yaitu menginterpretasi isi teks eksposisi, mengembangkan isi teks eksposisi, menelaah struktur dan kebahasaan teks eksposisi, dan menyusun teks eksposisi. Jadi keempat hal ini kita akan pelajari selama 4 kali pertemuan. Ya. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran secara umum dulu ya, karena ini baru pertama kali kita mempelajari tentang teks eksposisi. Selanjutnya, apa sih eksposisi itu? Jadi akan kita pelajari selama untuk materi secara umum kita akan mempelajari ada 6 hal, yaitu ada pengertian, jenis, ciri-ciri, struktur, tujuan, dan unsur kebahasaan. Ya. Jadi yang pertama adalah apa sih eksposisi itu? Teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Selanjutnya, yang kedua adalah apa saja jenis teks eksposisi. Jadi selanjutnya kita akan mempelajari apa saja jenis teks eksposisi. Ya, Anda perhatikan di sini kita lihat jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama adalah eksposisi definisi, yang kedua eksposisi proses, lanjut eksposisi klarifikasi, eksposisi ilustrasi, eksposisi perbandingan, dan eksposisi laporan. Jadi sebenarnya cuma ada 6 ya, bukan 7. Selanjutnya, setelah jenis-jenis teks eksposisi, kita akan mempelajari tentang apa saja ciri-ciri teks eksposisi. Apa saja ciri-ciri teks eksposisi? Ya, coba kita perhatikan. Sini ada yang pertama menjelaskan informasi. Ya, yang pertama adalah menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. Yang kedua, gaya informasi yang mengajak, ya. Yaitu yang ketiga adalah menyampaikan secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku. Ya, bukan bahasa yang tidak baku atau bahasanya harus resmi. Yang keempat, tidak memihak, artinya ya. Jadi tidak memihak artinya tidak memaksa kemauan. Ya, tidak memihak atau tidak memaksa kemauan. Selanjutnya, menulis terhadap pembaca. Oke, kali ini apa kalian sudah mengetahui struktur teks eksposisi? Ya, strukturnya kita perhatikan. Ya, struktur eksposisi adalah ada 3. Yang pertama yaitu tesis atau pembukaan. Itu bisa saja ada
2 paragraf atau 1 paragraf. Yang selanjutnya adalah argumentasi atau isi. Ini bisa 2 paragraf. Dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Ya, bisa merupakan kesimpulan, ya, bisa merupakan kesimpulan dari pembukaan dan isi. Jadi disimpulkan di penegasan ulang. Selanjutnya kita masuk ke unsur tujuan, ya. Sekarang kita masuk ke bagian tujuan teks eksposisi. Tujuan teks eksposisi adalah untuk memaparkan atau menjelaskan informasi-informasi tertentu sehingga pengetahuan para pembaca bertambah. Jadi itu adalah tujuannya, ya. Tujuannya adalah memaparkan atau menjelaskan informasi-informasi tertentu sehingga pengetahuan para pembaca bertambah. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang unsur kebahasaan. Kita perhatikan apa saja ciri-ciri kebahasaan teks eksposisi. Itu sama, ya, dengan unsur-unsur. Ciri-ciri kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama yaitu menggunakan kata ganti. Yang kedua pronomina. Yang ketiga berdasarkan fakta. Yang keempat bersifat informatif. Ya, selanjutnya perhatikan di sini ada contoh teks eksposisi. Ya, sini tentang dunia sepak bola. Silakan dibaca, ya. Masing-masing membaca. Nah, itu adalah contoh teks eksposisi. Tugas selanjutnya yaitu coba perhatikan buku paket. Silakan dibuka materi teks eksposisi. Ya. Jadi tugas pertama itu adalah silakan diperhatikan tugas pertama halaman 65. Jadi ada bacaan di atas yaitu ya, jadi ada bacaan berupa isi pidato tentang bahaya narkoba. Jadi Anda sekalian membuka buku paket halaman 65 dan mengerjakan tugas jadi di sini ada contoh jawaban, ya. Jadi di sini tentang bahaya narkoba, ya. Tapi tadi yang Ibu berikan, ya ini yang akan Anda kerjakan, ya, bukan tentang masalah narkoba, tapi yang Anda kerjakan